yeah, 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 yeah. He's invincible, never known to take a loss. He's verified, saved the whole world on the cross. Lord of heaven, holy, pure and regal. He's my first and last, and there is no sequel. Ha ha. I know who Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami di Radiance Community. Seperti yang kita tahu, bulan ini kita memasuki tema tentang komunitas. Nah, ada satu ayat yang sering kali terngiang-ngiang kalau soal komunitas, itu ada di Ibrani 10 ayat 25. Saya bacakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So teman-teman, kita itu harus saling berkomunitas. Kita di masa-masa seperti ini, kita bisa mendekatkan diri satu sama lain. Lewat gimana? Kita bisa lewat free call, kita bisa video call, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk dapat berkumpul satu sama lain. Di tema ini, komunitas itu adalah denyut dari Radiance Community. So teman-teman, saya mengundang bagi orang-orang yang menonton ini yang belum ikut komunitas, joinlah pada komunitas, terutama Radiance Community, karena kami tahu Radiance Community adalah komunitas yang sangat luar biasa dan sangat diurapi Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki PPW dan sebelum kita mendengarkan firman, saya ingin membawakan satu pengumuman terlebih dahulu. Pengumumannya itu setiap hari kita mengadakan doa korporat setiap jam 8 malam. Isinya apa sih? Kita doakan tentang Indonesia. Kita doakan tentang bangsa-bangsa. Kita doakan supaya virus corona ini cepat selesai, cepat berlalu. Kita juga bisa doakan para dokter, kita bisa doakan soal ekonomi, kita bisa doakan soal presiden, kita bisa doakan soal pemimpin-pemimpin supaya mereka diberi hikmat, supaya dapat menangani virus yang ada, bisa menangani Indonesia pada saat ini. So teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, inilah Radiance Community. Shalom semua. Wow, kita ketemu lagi di ibadah online Radiance Community di siang-siang hari ini. Sungguh luar biasa. Bagaimana kabar teman-teman semua? Luar biasa semua ya. Kita mau menyembah Tuhan walaupun dengan simple akustik saja. Hopefully teman-teman gak bosan. Well, saya sudah kangen kita sama-sama ketemu menyembah Tuhan di gereja kita. Amin. Padahal kita harus masih tahan perasaan itu semua. Kita masih harus menunggu. Dan saya percaya bahwa saat ini kalau Tuhan masih izinkan kita bisa beribadah online pun, kita tetap patut berucap syukur. Amin. Jadi kita mau satukan hati kita mau berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah, yang tidak pernah gagal bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Kau Bapa yang baik, sungguh Kau Bapa yang benar, yang mengasihi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Serta setiap kami semua dimanapun kami berada di tempat ini, setiap teman-teman yang ada di rumah, Tuhan yang berikan kedamaian, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan sukacita yang melimpah. Karena kami percaya Tuhan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat
dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sembahnya, sungguh Kaulah kami, sungguh Kaulah kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya.
Terima kasih buat kesempatan ini, buat kesempatan ini. Haleluya, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Kau layak disembah. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah dan kita.
of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Yeah. We will sing of your grace. We will sing of your grace. I will sing of your love. I will sing of your love. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I could sing of your love forever. So the mountains rivers run for me. I open up my heart. I open up my heart. And I will sing to you. I could sing of your love forever. 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 I will sing of your love forever. I will sing of your love. There's no one like you, Jesus. Our soul. Joys in your love, joys in your love, joys in your love. I will sing, I will sing. Jesus, 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 Jesus. How my soul longs for you, how my soul longs for you, as you did in the cold water. Oh my soul, oh my soul, oh my soul, oh my soul. Sing of your love. I will sing of your love. I will sing of your love. I will sing of your love forever. We'll sing. I will sing. We'll sing. There is no one like you. There is no one like you. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan jamahan kasih Tuhan.
memulihkan setiap kami. Saat kami bertemu dan merasakan hadirat-Mu Tuhan, we will sing of your love forever and ever. Thank you Jesus, thank you for this opportunity, thank you for this privilege. Terima kasih buat kami untuk menyembah Tuhan. Terus bimbing setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sudah percaya kita katakan amin. Kita siap untuk memuji Tuhan yuk. Ada satu lagu lama, termasuk lagu baru, dan ini lagu sangat memberkati saya sekali, dan saya mau ngajarkan semua teman-teman. Amin. Blessed be your name in a land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Do I walk to the wilderness? Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when this world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, lost pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Sing praise. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Our Father, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose
blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name. God bless you semuanya. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh,
dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom teman-teman Radiance. Aku percaya bahwa sampai dengan hari ini Tuhan Yesus tetap baik buat kita semua. Amin. Dan aku selalu berdoa biar keadaan setiap kita selalu dalam keadaan yang baik-baik aja dan juga happy selalu pastinya. Karena Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih sukacita buat setiap kita. Dan sebelum aku sharing, yuk teman-teman kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat ibadah hari ini ya Bapak. Dan sebentar kami mau dengarkan firman-Mu ya Bapak. Biar Tuhan kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Dan biar ya Bapak Engkau dapati pada setiap kami hati dan telinga seorang murid. Kami siap untuk diajar ya Bapak. Dan biar ya Tuhan kami minta hikmat-Mu ya Tuhan, pewahyuan dari Roh Kudus untuk setiap kami mengerti akan setiap firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah teman-teman, di bulan ini kita memasuki tema komunitas. Dan hari ini aku mau bagiin sedikit tentang komunitas. Dan aku bisa bilang bahwa my community is my home. Jadi komunitas kita itu adalah rumah kita. Saat kita di dalam rumah, kita pasti menjadi diri kita sendiri. Kita apa adanya. Dan juga saat kita di dalam rumah, kita punya yang namanya rasa kebebasan. Kebebasan untuk kita melakukan apa yang kita sukai, hobi kita, atau apapun yang ingin kita lakukan di dalam rumah tanpa kita ragu, tanpa kita takut untuk melakukannya. Dan aku bisa bilang bahwa kita bisa melakukan itu semua karena adanya rasa nyaman dan juga ada rasa aman. Kita diterima, kita dikasihi sebagaimana diri kita, bahkan kita nggak malu untuk nunjukin diri kita itu seperti apa. Dengan kebiasaan kita, dengan keunikan kita, dengan karakternya kita. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam rumah itu tahu dan kenal kita. Dan kita pun juga tahu dan kenal mereka. Makanya kita bisa menunjukkan diri kita apa adanya. Dan aku mau bilang, aku mau ajak setiap kita untuk kita juga melakukan hal yang sama di dalam komunitas kita. Itu adalah step awal kita saat kita memutuskan untuk kita
masuk ke dalam satu komunitas ataupun teman-teman sudah ada di dalam komunitas saat ini, mari teman-teman lakukan langkah awal ini, yaitu open diri teman-teman, open diri kita di dalam komunitas. Jangan lagi yang namanya pasang topeng ataupun pingin jadi orang lain, tapi biar setiap kita mau jadi diri kita mau tunjukin, kita mau dikoreksi, kita mau untuk terbuka di dalam komunitas kita. Dan di rumah, kita itu hidup, kita belajar banyak hal, kita tertawa, bahkan kita juga menangis di dalam rumah, sampai dengan kita bertumbuh besar di rumah. So, kalau kita mau manusia rohani kita, roh yang ada di dalam tubuh kita ini juga bertumbuh besar, aku mau katakan hari ini bahwa stay at your community. Karena gak cukup teman-teman kalau teman-teman cuma datang ibadah di hari Minggu, karena hari Minggu makanya ibadah deh. Terus datang, terus ngikutin ibadah dan pulang gitu aja. Itu gak cukup teman-teman. Tapi aku mau ajak hari ini, dan aku mau katakan bahwa kita butuh tempat menetap. Kita butuh rumah, tempat untuk kita pulang, dan juga pastinya kita bertumbuh di sana. Karenanya kita butuh yang namanya komunitas. Nah, mumpung ngomongin komunitas, aku juga mau ajak setiap teman-teman yang belum gabung di komunitas. Di Radiance kita ada banyak pool. Teman-teman bisa pilih, teman-teman bisa cari info, bisa tanya ke kita, dan teman-teman menetap di satu pool sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan teman-teman. Dan hari ini aku mau bagiin ada 2 hal penting yang harus ada dan juga kita bangun di dalam komunitas. Yang pertama, aku mau bicara soal yang namanya hubungan. Relationship. Itu harus ada dan itu harus dibangun di dalam komunitas. Pastikan itu ada dan pastikan itu kita bangun bersama-sama di dalam komunitas kita. Di dalam Efesus 2 ayat 19 berkata, "Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Dan kita tahu bahwa satu hubungan terjadi karena adanya komunikasi. Dan komunikasi itu harus terjadi 2 arah. Ada yang bicara, ada yang merespon. Itu baru terjalin yang namanya hubungan. Jadi, kalau di dalam di dalam komunitas, nggak melulu tuh harus pemimpinnya yang terus aktif untuk bicara, untuk negur, dan lain sebagainya. Sedangkan anggotanya yang lain cuma just dengar, tapi tidak meresponi. Tidak meresponi itu artinya tidak melakukan satu apapun, tidak melakukan satu perubahan apapun. Nah, di sini aku mau ajak setiap kita untuk kita belajar untuk yang namanya meresponi. Misalkan pemimpin kita memberitahu sesuatu atau menegur kita, ayo kita responi. Apa yang harus kita koreksi dari dalam diri kita saat pemimpin kita negur kita. Dan aku percaya pada saat kita meresponi, terjalin hubungan, dan hubungan itu akan menghasilkan buah. Kita akan diubahkan, kita akan jadi pribadi yang berubah, yang berbeda dari sebelumnya. Tanpa kita lakukan itu, tanpa kita lakukan komunikasi secara 2 arah, tanpa kita meresponi apa yang disampaikan ke kita, itu nggak akan terjadi yang namanya hubungan. Hubungan itu nggak akan pernah terjadi tanpa kita pun ikut serta di dalamnya. Dan di dalam hubungan, kita akan menjadi tahu dan kita menjadi kenal. Saat kita kenal, barulah kita akan sampai di tahap kita akan mengasihi teman kita, kita akan mengasihi saudari rohani kita, saudara rohani kita.
Dan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Dan aku pun juga setuju dengan statement itu, karena nggak mungkin kita nggak kenal sama orang dan tiba-tiba kita samperin dia dan kita bilang, oke, gue mengasihi lu, aku mengasihi kamu. Orang itu akan aneh gitu. Dan buat setiap kita yang di dalam komunitas, ayo kita sama-sama, kita berperan aktif, kita meresponi, kita saling membangun komunitas, saling membangun komunikasi, saling membangun hubungan antar sesama kita. Dan aku percaya bahwa saat kita aktif, itu akan menghasilkan buah. Karena kita tahu bahwa kita ada untuk saling mengasihi, untuk membagikan kasih itu sebagaimana Tuhan sudah mengasihi setiap kita lebih dulu. Di Yohanes 13 ayat 34-35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi teman-teman, aku percaya bahwa setiap kita itu adalah murid-murid Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dan bagian kita adalah kita pun juga harus membangun yang namanya hubungan, harus membangun yang namanya komunikasi, dan kita membagikan kasih itu kepada sesama kita seperti Tuhan sudah mengasihi setiap kita. Amin. Dan yang kedua, di dalam komunitas harus ada dan kita harus membangun yang namanya saling. Apa sih itu saling? Saling itu bicara soal kebersamaan, soal unity. Di dalam Filipi 2 ayat 3b-4 berkata, sebaliknya, hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperlihatkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan di Pengkhotbah 4 ayat 9-12 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Di dalam rumah, di dalam komunitas, pasti terdapat berbagai macam jenis orang. Dengan kelemahan, dengan kelebihan, dengan keunikannya tersendiri. Jadi teman-teman, kalau di dalam komunitas, jangan heran kalau timbul yang namanya gesekan. Dan aku mau bilang bahwa gesekan itu baik. Gesekan itu sehat buat diri kita. Kenapa? Karena gesekan itu akan mendewasakan setiap kita. So, jangan pernah lari yang namanya dari gesekan. Karena itu proses buat setiap kita. Karena kita perlu orang lain. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain untuk kita belajar sesuatu. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk berbagi, belajar untuk yang namanya nggak egois. Dan yang pasti kita butuh orang lain untuk kita memberikan, untuk membagi kasih yang Tuhan sudah kasih lebih dulu buat setiap kita. Dan di Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu adalah proses yang memang harus ada dan harus kita lewati di dalam komunitas. Jadi komunitas itu bukan bicara soal yang namanya ya udah ngumpul-ngumpul aja, happy aja, nyamain semua orang-orang, ngumpulin orang-orang yang dengan hobi yang sama aja. Bukan seperti itu. Tapi komunitas rohani
itu ada untuk kita bisa yang namanya saling. Ada kebersamaan, ada unity, dan aku percaya ada kuasa di dalam kesatuan hati, the power of unity. Dan itu akan membuat komunitas kita, dan gak cuma sebatas komunitas kita doang, tapi diri kita, untuk menjadi pribadi yang kuat. Kita nggak akan mudah untuk jatuh. Tapi sekalipun kita jatuh, kita tahu bahwa ada tangan-tangan yang siap untuk mengangkat kita, untuk membantu kita berdiri kembali. Itu yang dinamakan komunitas. Itu yang dinamakan saling. Dan aku percaya bahwa setiap kita perlu untuk mengevaluasi, setiap kita perlu mengecek. Terutama buat setiap kita yang sudah tertanam di komunitas, sudahkah kita terbuka? Sudahkah kita sudah menjadi diri kita sendiri? Karena kita tahu bahwa komunitas itu adalah rumah kita. Jadi apa adanya, terbukalah dengan pemimpin kalian dan milikilah hubungan di dalam komunitas. Gak cuma dengan pemimpin, tapi juga dengan semua anggota di dalamnya, semua orang yang ada di rumah itu, di komunitas itu. Dan juga yang kedua, kita harus punya yang namanya saling. Kita akan belajar di situ untuk kita merasakan empati sama teman kita. Kita punya yang namanya kesatuan hati. Dan itu akan menjadikan kita pribadi yang kuat, bukan pribadi yang gampangan, tapi pribadi yang tetap bertahan, karena kita tahu bahwa kita nggak berjalan sendirian, kita nggak sendirian. So teman-teman, stay at home, stay at your community, terus bertumbuh, terus berakar, dan menghasilkan buah yang banyak. God bless you. Gimana guys, seru banget kan tadi ibadahnya? Firmannya bagus, PPW-nya juga keren banget, penuh dengan kuasa dan urapan. Oke teman-teman, seperti yang udah dibawakan tadi teman-teman, komunitas adalah rumah teman-teman. Kalian bisa terbuka, kalian bisa sharing apapun itu, kalian bisa nangis, bisa ketawa bareng. Silahkan teman-teman terbuka saja, karena komunitas adalah rumah. So teman-teman, sekian ibadah Radiance Community. God bless you. Squad with the